Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini saya kembali akan melanjutkan pembahasan soal-soal kompetensi teknis untuk bidang atau formasi perangkat komputer, yaitu soal nomor 26 sampai dengan soal nomor 30. Bagaimana bentuk-bentuk soalnya? Langsung saja kita lihat satu persatu. Kita mulai dengan soal nomor 26. Silakan perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Berikut ini yang merupakan utilitas perangkat lunak administrasi jaringan komputer yang digunakan untuk menguji jangkauan host pada internet protokol atau IP adalah titik-titik. Kita coba lihat opsinya. A. Netstat, B. IPconfig, C. Route print, D. Ping, dan E. DXDiag. Untuk soal nomor 26 ini tentu saja jawabannya adalah D ya, Ping. Nah, Ping ini adalah singkatan dari paket internet Gopher. Ia juga merupakan perintah yang biasa kita gunakan untuk mengecek koneksi pada sebuah komputer yang saling terhubung dalam jaringan. Jadi sebagai pengguna internet atau jaringan, kita dapat mengecek koneksi menggunakan fitur ini. Untuk memahami perintahnya, kita tinggal mengirimkan pesan dan menunggu respon dari server yang kita tuju. Nah, cara kerjanya, Ping ini akan membuat perangkat klien mengirim paket ICMP echo dan beberapa data lain dalam satu host. Selanjutnya, host tujuan atau server akan memberi balasan dengan paket ICMP echo replay. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 27. Perhatikan. Intermediate System Device yang berfungsi menghubungkan dua LAN dengan sistem protokol yang sama adalah titik-titik. Coba lihat opsinya. A. Bridge, B. Router, C. Switch, D. Gateway, dan E. Hub. Nah, untuk soal nomor 27 ini jawabannya adalah A ya, bridge. Nah, jadi bridge ini merupakan perangkat jaringan yang menghubungkan dua LAN atau local area network dengan menggunakan protokol yang sama. Nah, bridge ini kemudian bekerja di lapisan data link dalam mode referensi OSI atau Open System Interconnection. Fungsi utama dari bridge adalah untuk meneruskan lalu lintas jaringan antar dua segmen LAN yang terpisah tetapi menggunakan protokol yang sama, sehingga dapat memperluas jangkauan jaringan tanpa mengubah protokol yang digunakan. Jadi, mudah-mudahan teman-teman bisa mengingat ini sehingga kalau soal seperti ini muncul dalam tes nanti, teman-teman sudah bisa menjawabnya dengan benar. Karena kalau misalnya teman-teman salah memberikan jawaban, maka poinnya 0. Berbeda dengan kompetensi manajerial dan sosio-kultural yang masih ada nilainya, ada poinnya untuk setiap pilihan yang kita berikan. Tapi kalau untuk kompetensi teknis, salah menjawab nilainya 0. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 28. Perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Hadirnya teknologi internet menjadi salah satu pemicu globalisasi. Adapun maksud dari pernyataan ini adalah titik-titik. Kita lihat opsinya satu-satu. A. Internet telah menghilangkan batas-batas dunia sehingga orang bebas mengakses informasi. B. Dengan internet, maka semua orang mempunyai hak yang sama di internet dan internet itu sifatnya terikat. C. Dengan internet, maka orang mempunyai hak yang sama di internet dan internet itu bebas tanpa terikat pada peraturan negara dan teritorial tertentu. D. Semua orang mempunyai hak yang berbeda-beda, satu dengan yang lain dibedakan jenjang dan statusnya. Kemudian E, internet dapat diakses secara gratis sehingga bisa memberikan banyak manfaat bagi banyak orang. Nah, untuk soal nomor 28 ini tentu kita perlu menganalisisnya secara cermat. Kita pahami apa yang ditanyakan, kemudian kita lihat baik-baik setiap opsi yang tersaji. Nah, untuk soal nomor 28 ini jawaban saya adalah A ya, internet telah menghilangkan batas-batas dunia sehingga orang bebas mengakses informasi. Jadi kalau kita berbicara tentang internet, maka dengan adanya internet itu batas-batas geografis dan batas-batas fisik menjadi kurang signifikan dalam akses dan pertukaran informasi. Artinya seseorang di satu sisi dunia
dapat dengan mudah mengakses informasi yang diproduksi atau disebarkan di sisi lain dunia tanpa hambatan yang signifikan. Nah, hal ini kemudian memungkinkan orang-orang dari berbagai negara dan budaya untuk terhubung, berinteraksi, serta berbagi informasi tanpa mengalami hambatan yang signifikan. Dengan kata lain, internet hadir untuk memfasilitasi pertukaran budaya, pengetahuan, dan ide di seluruh dunia. Sehingga internet ini memainkan peran penting dalam proses globalisasi. Nah, dari opsi yang tersaji sebetulnya kita sudah bisa menganalisis atau menebak mana jawaban yang tepat. Kalau kita lihat opsi E, misalnya internet dapat diakses secara gratis, ya kira ini keliru karena internet itu tidak gratis ya. Kita harus beli paket data, kita harus berlangganan baru bisa mengaksesnya. Kemudian opsi D misalnya, semua orang mempunyai hak yang berbeda-beda satu dengan yang lain, dibedakan jangan statusnya. Ya bisa saja ya, tapi kurang tepat menurut saya. Nah, karena kita berbicara pada konteks globalisasi. Kemudian kita lihat lagi opsi C misalnya, dengan internet maka orang mempunyai hak yang sama di internet. Internet itu bebas tanpa terikat. Nah, ini keliru juga. Internet itu pada dasarnya tidak bebas ya. Dan kita sebetulnya terikat pada aturan-aturan yang ada. Hanya saja kita tidak memahami itu. Sebetulnya internet itu mengikat dan ada aturan mainnya ya. Hanya kita tidak memahami. Jadi opsi C ini saya pikir keliru, dan opsi B juga seperti itu. Dengan internet maka semua orang mempunyai hak yang sama di internet, dan internet itu terikat ya. Tidak seperti itu konteksnya. Kalau kita berbicara konteks globalisasi, maka harusnya opsi A ini yang paling tepat. Internet itu menghilangkan batas-batas dunia dan setiap orang bebas mengakses yang namanya informasi. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 29. Perhatikan. Saya akan bacakan lagi untuk teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan-bosan dengan suara saya. Urutan yang benar pada siklus pengolahan data dari sistem informasi adalah titik-titik. Opsinya A, internet, model, kemudian output. B, internet, output, model. C, model, input, output, informasi. D, input, model, output, informasi. Dan E, model, output, input, informasi. Hati-hati menjawab soal seperti ini. Karena kapan salah memberikan jawaban, salah menganalisis, maka otomatis kita juga akan salah dalam memberikan jawaban. Nah, kalau kita berbicara tentang siklus pengolahan data dari sistem informasi, maka urutan yang benar itu adalah D ya, input, model, output, kemudian informasi. Jadi input ini ya di sini kita akan memasukkan data ke dalam sistem informasi. Setelah data dimasukkan, maka kita akan memproses data tadi, mengolahnya sesuai dengan kebutuhan menggunakan model atau proses tertentu. Nah, setelah itu barulah ada outputnya, hasil pengolahan datanya. Nanti hasil pengolahan data itu disajikan dalam bentuk yang dapat dimengerti atau berguna bagi pengguna sistem. Nah, setelah ada outputnya, maka tentu saja kita mendapatkan yang namanya informasi. Jadi ketika kita mampu menginterpretasikan output yang dihasilkan, ya, maka di situ kita bisa mendapatkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan atau tujuan tertentu. Seperti itu alurnya. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 30, soal terakhir dari rangkaian pembahasan soal-soal kita di video kali ini. Perhatikan soalnya, manakah yang termasuk 4 komponen kunci sistem informasi geografis? Kita coba lihat opsinya. A, input data, manajemen data, manipulasi dan analisis data serta data output. B, komputer perangkat keras, perangkat lunak, data geografi dan manusia. C, interaktif terminal, bagi terzers, text file dan scanner. D, peta-peta yang ada, observasi lapangan, sensor dan input data. Kemudian E, database spasial, perangkat lunak, sistem informasi geografis, data geografis dan analisis spasial. Kira-kira mana jawaban yang benar, teman-teman? Nah, terkait dengan soal SIG ini, sistem informasi geografis, sebetulnya di tahun 2023 kemarin di kisi-kisi terbaru SIG ini sudah tidak masuk ya, sudah tidak masuk dalam kisi-kisi. Tapi ternyata pada saat ujian, pada saat tes, banyak teman-teman kita yang menyatakan bahwa soal SIG ini muncul lagi dalam tes, padahal di kisi-kisi terbaru itu di Permen RB nomor 1138 kalau saya tidak salah, itu sudah tidak disebutkan lagi, ternyata muncul lagi. Nah, jadi penting bagi teman-teman untuk tetap mempelajari,
materi terkait dengan sistem informasi geografis. Kembali pada soal, untuk soal nomor 30 ini jawaban saya adalah B ya, komputer perangkat keras, perangkat lunak, data geografi, dan manusia. Itulah yang termasuk dalam 4 komponen kunci sistem informasi geografis. Nah, jadi perangkat keras, perangkat lunak, data geografi, dan manusia ini merupakan elemen-elemen utama yang diperlukan dalam membangun dan mengoperasikan sistem informasi geografis. Ya, perangkat keras, perangkat lunak, ya itu yang biasa digunakan untuk analisis dan visualisasi data geografis. Kemudian data geografis itu sendiri mencakup informasi tentang lokasi geografis serta peran manusia dalam penggunaan dan pengelolaan sistem informasi geografis. Mudah-mudahan ketika soal-soal seperti ini muncul dalam tes nanti, teman-teman bisa menjawabnya dengan tepat. Apapun itu, teman-teman tentu perlu untuk belajar, memperdalam lagi ilmu pengetahuan sebelum masuk waktu atau sebelum mengikuti tes seleksi P3K tahun 2024 ini. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan lewat video yang singkat ini. Mudah-mudahan berguna bagi teman-teman sekalian. Pada akhirnya keyakinan pada diri sendiri adalah kuncinya. Percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mencapai apapun yang kamu impikan. Terima kasih. Akhir kata, saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan sampai jumpa.